Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok peraturan yang mana dalam peraturan tersebut diprediksi akan menggeser posisi dari klasifikasi bank yang sudah lama bertengger dalam kategori bank buku 4 di Indonesia. Seperti apa selengkapnya akan kita ulas bersama dalam klasifikasi baru kasta perbankan. Di sini memang belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan lembaga keuangan di Indonesia dengan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan, sistem pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan tanah air tengah meramu atau menggodok aturan terkait pengelompokan bank umum di mana yang masuk dalam rancangan peraturan OJK atau RPOJK mengenai bank umum. Atas hal ini mungkin di benak Anda juga bertanya-tanya karena memang pada sebelumnya sudah ada aturan terkait pengelompokan bank ini yang mana diatur dan mengacu pada ketentuan buku atau bank umum kelompok usaha buku, dan ketentuan buku ini juga dibagi menjadi 4 tahapan, yakni bank kategori buku 1 hingga bank kategori dengan buku 4 dengan nilai modal inti yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan bank kategori buku di bawahnya. Nah, andai aturan baru yang masuk dalam rancangan peraturan OJK nanti disahkan, kategori bank menurut buku juga akan dihapus begitu ya, dan digantikan dengan acuan lain di mana memang digantikan oleh KMBI atau kelompok bank berdasarkan modal inti. Dalam KMBI ini khususnya untuk pengelompokan bank begitu tak jauh berbeda dengan ketentuan buku, namun membagi kelompok bank dalam 4 tahapan, yakni KMBI 1 hingga KMBI 4. Dan yang membedakan di sini atau perbedaan di antara keduanya adalah nilai modal intinya yang tentunya jauh lebih besar tiap tahapan KMBI, dan di slide selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk membandingkan antara KMBI dan juga buku di dalam acuan perbankan. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa terdapat perbedaan begitu ya antara pengelompokan bank dengan acuan buku dan juga KMBI. Bisa kita lihat dari buku 1 hingga buku 4. Dalam buku 1 modal intinya ada di bawah 1 triliun rupiah. Selanjutnya buku 2 modal inti 1 triliun hingga 5 triliun rupiah. Lalu selanjutnya buku 3 lebih besar lagi, modal intinya 5 triliun hingga 30 triliun, dan juga di buku 4 modal intinya di atas 30 triliun rupiah. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat perbedaan antara buku dan juga KMBI. Nominalnya jauh lebih besar dari KMBI ini, di mana KMBI 1 modal inti perbankan di bawah 1 triliun. Lalu dijelaskan pula KMBI 2 modal inti dari 6 triliun hingga 14 triliun. Lalu KMBI 3 modal inti perbankan di sini ada di angka 14 triliun hingga 70 triliun, dan KMBI 4 ada di modal inti di atas 70 triliun rupiah sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini juga pertanyaannya adalah mengapa OJK merancang ketentuan KMBI ini dan memang mengharuskan bank memiliki nilai modal inti yang lebih besar. Dan ternyata menaikkan nilai modal inti ini memang menjadi salah satu upaya OJK untuk mengikuti serta menyesuaikan perkembangan ekosistem perbankan, tentunya dalam negeri khususnya yang bergerak cukup dinamis begitu, dan mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut juga mengharuskan perbankan untuk lebih adaptif lagi, inovatif, dan pastinya memiliki daya saing, karena kita ketahui pula bahwa semakin besar ya biaya investasi penerapan teknologi khususnya teknologi pendukung di dunia perbankan ini, yang mana mengharuskan perbankan untuk memiliki modal yang kuat dan berujung pada peningkatan skala usaha yang berkelanjutan atau kontinuitas. Dan memang kalau kita lihat adapun lebih lanjut, OJK juga menjelaskan bahwa peningkatan modal inti perbankan ini bukan hanya berlaku bagi bank-bank yang ada di dalam negeri saja, akan tetapi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri juga termasuk di dalamnya. Dan kalau kita tanyakan lagi begitu ya, lalu berapa atau berapa banyak jumlah dari bank-bank di Indonesia apabila dikelompokkan menurut nilai modal inti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini pada bulan Oktober 2020 lalu, di mana memang OJK memperbarui atau mengupdate data mereka terkait pengelompokan bank menurut nilai modal inti yang ditetapkan. Dan bisa kita lihat di sini dari buku 1 hingga buku 3 syariah begitu, dalam pengelompokan total aset bisa kita lihat di sini untuk bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun terdapat 2 bank begitu, dilanjutkan dengan modal inti 1 triliun sampai dengan 10 triliun terdapat totalnya yakni sebanyak 28 bank, lalu 10 triliun sampai dengan 50 triliun rupiah terdapat 49 bank, lalu juga di sini lebih dari 50 triliun terdapat 31 bank.
Nah, di sini namun tentunya data ini juga bisa berubah begitu ya sewaktu-waktu karena memang kita ketahui pula pada periode bulan November hingga Desember 2020 lalu juga terdapat aksi korporasi merger dari sejumlah perbankan yang mana Bank Umum Syariah yakni ada BRI Syariah, Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah dikabarkan bergabung atau merger dan tentunya naik kelas menjadi bank buku 3 syariah di Indonesia. Dan juga belum lagi banyaknya bank buku 1 yang berusaha keras menaikkan modal intinya dengan berbagai aksi korporasi yang dilakukan untuk dapat masuk ke dalam pengelompokan begitu yang Bank Umum menurut Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK ini. Dan juga dapat disimpulkan data ini masih sangat bisa berubah sewaktu-waktu dan apabila aturan maupun ketentuan KMBI dalam RPOJK disahkan dan tentunya makin banyak lagi perubahan posisi kedudukan bank yang diatur melalui acuan modal inti. Terkait penerapan KMBI juga diprediksi oleh sejumlah pihak memang akan menurunkan kasta ataupun posisi sejumlah bank umum yang sudah bertengger lama di jajaran Bank Buku 4 Tanah Air dan untuk saat ini atau sebelum ditetapkannya aturan KMBI ini deretan bank umum ataupun buku 4 di Indonesia masih ada nama-nama bank begitu ya seperti BRI, Bank Rakyat Indonesia, lalu juga ada Bank Mandiri, Bank BCA, lalu juga ada BNI dan juga CIMB dan juga Panin Bank serta juga ada Bank Danamon Indonesia. Nah, sedangkan ada satu bank lagi yang sedang berproses menjadi Bank Buku 4 Tanah Air, yakni Bank Permata yang mana saat ini sedang melakukan aksi korporasi atau penggabungan dengan Bangkok Bank cabang Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah bank apa saja yang akan masuk dalam KMBI 4 dan modal intinya di atas 70 triliun rupiah sesuai dengan rancangan peraturan OJK. Bisa kita lihat di sini, di slide selanjutnya. Bisa kita ternyata menurut data dari besaran modal inti konsolidasi per 9 bulan tahun 2020 ini dari masing-masing bank hanya terdapat 4 bank saja yang memiliki modal inti di atas 70 triliun rupiah atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK dalam kelompok bank berdasarkan modal inti atau KMBI keempat. Yang pertama ada Bank BRI dengan modal inti konsolidasi sebanyak 184,5 triliun, tentunya lebih dari 70 triliun. Selanjutnya di urutan kedua juga ada Bank BCA, Bank Sentral Asia dengan modal inti konsolidasinya berada di kisaran 172,9 triliun rupiah. Di Bank Mandiri juga mempunyai besaran atau nilai modal inti konsolidasi lebih dari 70 triliun, yakni berada di angka 171,55 triliun. Lalu yang terakhir ada Bank BNI dengan nilai inti ataupun modal inti konsolidasi di angka 102,46 triliun yang juga masih di atas 70 triliun rupiah dan termasuk masih bisa dikatakan masuk dalam kategori KMBI tahapan keempat. Bisa dilihat pula dan banyak bank buku 4 yang turun kasta begitu ya atau tidak mampu berada di posisi KMBI 4 apabila peraturan ini ditetapkan seperti yang tadi saya sebutkan. Ternyata bank seperti CIMB Niaga, Panin Bank, lalu juga ada Bank Danamon diprediksi tidak masuk dalam kategori KMBI 4 karena modal intinya dari Bank CIMB Niaga per akhir September 2020 lalu modal intinya tercatat baru sekitar 37 triliun rupiah dan memang Bank Panin juga modal intinya sekitar 40 triliun rupiah dan yang terakhir Bank Danamon modal intinya sekitar 37 triliun rupiah tentunya masih di bawah 70 triliun rupiah yang ditentukan oleh KMBI tahap keempat begitu ya dan kecuali sejumlah bank tersebut melakukan aksi korporasi dengan melakukan merger ataupun penambahan modal inti tapi berbicara terkait aksi korporasi berupa merger dan akuisisi begitu sebenarnya tanpa diberlakukannya aturan dari KMBI ini juga sudah banyak terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, bisa dibayangkan pula apabila aturan KMBI ini diberlakukan tentunya akan lebih banyak lagi atau makin banyak lagi bank-bank umum baik konvensional maupun syariah yang melakukan akuisisi ataupun merger untuk mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK.